Terima kasih Ibu Tiar yang sudah memimpin Amin. kita dalam pujian dan penyembahan di pagi hari ini. Biarlah kita semua merasakan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Mari kita membuka kita untuk kita mendengarkan suara Tuhan lewat bibir mulut hamba. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini kami bawa hati kami di altar-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami untuk Engkau mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan supaya hidup kami senantiasa sepadan dengan apa yang Kau katakan. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Namun kami sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak akan bisa mengerti tentang sabda-Mu. Sebab itu Bapa, Roh Kudus-Mu kiranya mengartikan setiap firman Tuhan. Roh Kudus-Mu mengambil alih setiap pikiran, perasaan kami, telinga kami, untuk kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kau berkati setiap alat yang kami pakai, baik itu laptop, baik itu juga HP. Tuhan berkati lampu, Tuhan berkati juga sinyal yang ada, kiranya Tuhan tidak akan diambil alih oleh kuasa lain selain kuasa Yesus yang senantiasa mengasihi kami untuk hidup sepanjang hari ini. Bapa, ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan, dan artikan firman ini karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti apa yang sudah disaringkan di dalam Zoom ini, bahwa tema yang saya bawa pagi hari ini hanya Yesus sahabat sejati, yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai 17 yang berkata demikian. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian jauh adalah pasal pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup hanya sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Pasti kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Sebab itu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Allah mengerti apa yang merupakan kebutuhan hidup manusia. Dan Allah memberikan penolong. Adam dan Hawa diberikan oleh Allah tujuannya untuk saling mengasihi, saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Sekali lagi, siapapun kita, pasti kita akan memerlukan orang lain sebagai teman ataupun sahabat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak mudah untuk menemukan teman yang dapat menjadi sahabat yang baik dan yang setia di saat keadaan kita yang paling terpuruk. Teman datang dan pergi adalah hal yang biasa. Teman yang suka
itu banyak, tetapi dalam duka itu belum tentu banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tapi bagaimana dengan teman yang senantiasa sekali lagi ada dalam kedukaan, ada dalam kesusahan? Itu yang sangat kita perlukan. Ya, ada pepatah yang bilang, ada gula, ada semut. Tapi kalau tidak ada gula, bagaimana nih? Apakah semut datang? Demikian juga teman-teman itu biasanya kalau kita sementara di atas, oh itu pasti banyak. Bukan saja teman Bapak Ibu, tapi saudara-saudara kita pun di saat kita sementara di atas, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekayaan, pasti mereka akan bilang, itu saudara saya, itu saudara saya. Tapi apakah di waktu kita sementara ada dalam keadaan yang terpuruk, apakah kita tetap disapa sebagai teman? Apakah kita dicari, dipedulikan dalam kehidupan kita? Demikian juga saudara-saudara kita, apakah kita di waktu terpuruk itu orang mencari kita, saudara kita mencari kita dan memberikan topangan-topangan, memberikan kekuatan-kekuatan bagi kita? Saya pikir hitung-hitung. Ya. Kalau dari sekian banyak saudara, di saat kita susah, mereka mencari tahu kenapa kamu susah, kenapa dia susah. Dan yang paling dilihat adalah yang jelek-jeleknya. Yang paling dibahas adalah yang jelek-jeleknya. Ya. Tidak dilihat kebaikan kita yang pernah mungkin menolong kita. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil Yohanes, ya, dia menyatakan bahwa Bapa di sorga telah mengasihi aku. Bapa di sorga telah mengasihi Yesus. Dan Yesus telah mengasihi kita atau kamu. Yesus telah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena dia dikasihi oleh Bapa di sorga. Dia telah lebih dulu merasakan kasih sayang Bapa di sorga. Dan dia mau mentransferkan untuk setiap manusia yang menjadi murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, lebih daripada itu. Yesus punya tujuan memberikan perintah supaya saling mengasihi. Tujuannya apa? Bapak, Ibu. Dan tujuan itu ada di dalam ayatnya yang ke-9. Bahwa manusia itu harus tinggal dalam Yesus. Sebab Yesus adalah sahabat sejati. Ya, dia sahabat sejati. Kenapa Yesus bilang kamu harus tinggal di dalam aku? Sebab di luar Yesus kita tidak akan bisa mentransferkan kasih Yesus itu. Kasih Allah itu kepada orang lain. Yesus bilang mesti tinggal di dalam aku. Di luar Yesus kita tidak akan bisa sekali lagi mentransferkan kasih Bapa di sorga kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Itulah tujuan Yesus. Supaya kita tinggal di dalam Dia dan kita bisa mentransferkan kasih kepada orang lain. Yesus adalah sahabat sejati. Kenapa dia katakan bahwa Yesus adalah sahabat sejati? Karena Yesus adalah lebih tahu dari apa yang ada dilihat oleh manusia. Manusia terkadang hanya bisa melihat dari sisi luarnya, dari kulitnya saja. Tetapi Yesus lebih tahu apa yang ada di lubuk hati. Laut bisa diduga kedalamannya. Tetapi hati manusia tidak akan bisa diduga. Yang bisa tahu hanya Yesus. Hanya Allah Bapa yang menciptakan kita. Yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dia yang mengetahui. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari.
dan dia mengerti apa yang menjadi persoalan hidup kita. Tinggal dalam kasih berarti juga harus bisa menampakkan kasih. Kasih yang daripada Yesus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tadi saya katakan, Yesus pun punya tujuan dengan apa yang dikatakan untuk hidup dalam kasih. Ayat 10 dan 11 dia katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan saya memiliki kasih karunia, sebab itu Bapak Ibu dan saya sukacita untuk bangun pagi-pagi, untuk menyembah Tuhan dalam persekutuan ini. Ya, padahal kita punya kesibukan masing-masing. Tapi karena kasih karunia Allah, Bapak Ibu menyadari diri bahwa, Bapak Ibu dan saya menyadari diri bahwa saat kita akan melaksanakan segala sesuatu, kita patut duduk di kaki Tuhan, menyembah dan mengagungkan Dia. Dan karena itu Bapak Ibu juga merasakan bahwa Yesus memiliki kasih yang sejati. Yesus menjadi sahabat kita. Tempat curahan isi hati kita. Sahabat yang sejati, dia bisa mendengarkan apa yang merupakan curahan isi hati kita. Sahabat yang sejati, dia berani berkorban. Ya, dia berani berkorban. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dengan demikian, kita diajak di pagi hari ini, mari kita menjadikan Yesus itu menjadi sahabat yang sejati. Kita mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengarkan suara kita. Naikkan gumulan kita, Tuhan pasti mendengarkan. Saya coba mengutip Mazmur 25 ayat 14. Ya. Dia katakan Tuhan bergaul. Ya. Tuhan bergaul kasih dengan Tuhan bergaul karib, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perintahnya diberitahukan kepada mereka. Kalau kita kaitkan dengan Yohanes 15 ayat 13 sampai 17 ini, maka kita dapat melihat ya sikap seorang sahabat sejati. Yang tadi saya bilang, ya, sahabat sejati berani berkorban. Ya, sahabat sejati mau mendengarkan apa yang merupakan keluhan-keluhan kita. Manusia dunia, Bapak Ibu, kadang dia bisa mendengarkan keluhan kita. Tapi kalau kelebihan, pasti dia rasanya bosan. Bosan. Misalnya Ibu Tiar mengeluh untuk saya bisa bilang, ya, saya bisa bilang, bosan tuh Ibu Tiar ngomongnya itu terus ngeluh terus dalam hidupnya. Nggak tahu itu kemana. Ya. Padahal kita kan udah begini, udah begitu untuk mendengarkan firman Tuhan, udah diajarkan, tapi kok ngeluh terus. Ya. Itulah manusia. Ya. Tapi Yesus tidak pernah bosan, Bapak Ibu. Yesus tidak pernah bosan, bahkan Dia memberikan perintahnya menguatkan kita dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat yang sejati pun dia saling menghormati. Ya. Dia saling menghormati. Dan sahabat sejati dia tetap memberikan sportif dalam suka maupun duka. Luar biasa kalau Yesus itu ya sahabat sejati kita. Di saat kita down, kita membuka Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan, yang kita imani sebagai pedoman, yang kita imani sebagai suara Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan sukacita. Sukacita yang kita miliki akan melimpah-limpah kalau kita hidup di dalam Tuhan. Ya. Dalam ayat 15 dia katakan, kamu tidak menjadi hamba. Ya. Kalau kita memiliki teman sejati, kita tidak menjadikan teman sejati menjadi objek untuk keuntungan kita sendiri. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa saling topang menopang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih,
Sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja setia sebagai juru selamat hidup kita, tapi juga dia menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih kita menjadi sahabatnya. Itu yang luar biasanya Tuhan. Ya. Tidak hanya itu, lalu ia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Kalau Tuhan Yesus saja rela mengorbankan nyawanya bagi kita, apakah dia akan tinggal diam ketika sedang menghadapi permasalahan yang berat? Saya pikir tidak. Dan saya pikir Bapak, Ibu, dan saya telah merasakan bagaimana Yesus sahabat yang sejati itu ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki persoalan-persoalan yang berat. Teman, sahabat, orang-orang yang kita kasih di dunia ini sewaktu-waktu bisa saja pergi meninggalkan kita, tapi Yesus tidak pernah pergi meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus berani berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan meninggalkan kita bergumul seorang diri. Dia janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu jangan pernah Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada Tuhan Yesus yang senantiasa menemani kehidupan kita. Jangan pernah ragu. Ya, dia selalu mencari kita. Dia selalu menunggu kita untuk membuka hati. Dia selalu menunggu kita untuk datang di kakinya. Dia selalu menunggu untuk Bapak, Ibu, dan saya curhat terhadap dia. Membuka hati kita kepada Tuhan. Seperti apa kata lagu tadi terakhir daripada Ibu Tiar yang disampaikan. Kita membuka hati untuk dia. Artinya kita curhat semua isi hati kita kepada dia, apapun yang terjadi. Ingat Bapak, Ibu, tersembunyi di mata manusia tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia sahabat karib kita. Dia akan membukakan juga, dia akan berbicara juga bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat. Karena itu jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan Yesus di samping kita. Inilah yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita setiap hari. Karena itu, kalau kita percaya bahwa dia adalah juru selamat kita dan sahabat kita, maka sebesar apapun persoalan yang kita alami, seberat apapun pergumulan yang ada pada kita, Yesus sanggup. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu janji yang luar biasa yang saya alami dalam hidup ini, Bapak, Ibu. Janji yang sungguh tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Janji itulah yang memberikan kita kekuatan untuk hidup di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Yesus yang baik. Hari ini Engkau telah berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan dan menjadikan Yesus sahabat sejati. Sebab Engkau selalu mencari kami untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Sebab itu berjalanlah bersama dengan kami di hari ini Tuhan. Apapun persoalan hidup kami, tolong kami Tuhan. Sebab kami percaya di dalam Engkau ada jalan kepastian, ada jalan keluar untuk masalah kami semua. Terima kasih, hamba-Mu tidak lagi berbicara, tapi Roh Kudus-Mu Bapa, hamba percaya akan terus berbicara bagi kehidupan kami semua. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus, dan hamba kembalikan firman ini hanya kepadamu. Hamba percaya firman ini tidak akan kembali dengan percuma, tapi akan termaterai di hati kami yang mendengarkannya di pagi hari ini. Amin.